Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Libra ya. Tema kita kali ini adalah menarik jodoh dari Libra. Kira-kira bagaimana dan apa yang ingin semesta sampaikan untukmu untuk menarik jodohmu ya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Libra, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Libra. Libra, Libra, Libra. Kita lihat apa yang terjadi Libra. Dan apa pesan semesta untuk percintaan dan jodohmu ya. Ini jodoh bukan hanya untuk orang yang jomblo ya. Ini jodoh kan kita nggak tahu, kalau seandainya kamu sudah menikah pun kita nggak tahu jodoh kamu tuh sampai kapan. Jadi ini ada pesan semesta untukmu. Jadi ini untuk umum, bukan hanya khusus yang jomblo. Ya, jodoh kan itu dalam artian gini, kita nggak tahu jodoh kita. Oke, hari ini saya berjodoh dengan kamu. Mungkin 1, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, atau bahkan seumur hidup. Kita nggak tahu. Makanya belajar ya, apa yang ingin semesta sampaikan, kamu rubah supaya langgeng. Kalau seandainya kamu sudah mempunyai pasangan, kalau kamu belum mempunyai pasangan, ini yang harus dilakukan supaya kamu bisa menarik jodohmu ya. Introspeksi diri, di mana di sini saya disclaimer dulu, jangan sampai kamu berpikir negatif. Saya tidak pernah mau menjudge siapapun di sini. Di sini hanya saya sebagai perantara dari semesta, terlihat dari kartu tarot apa yang harus kamu lakukan agar hidupmu jauh lebih baik ya. Kamu belum mempunyai jodoh ataupun mungkin kondisinya lagi tidak baik-baik saja, itu karena apa? Pasti ada penyebab. Nah, ini penyebabnya harus diperbaiki ya. Oke, kita langsung saja untuk Libra, dan maaf agak sedikit berisik, semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas oleh kalian ya. Di sini ada Nine of Pentacles. Saya lihat di sini kamu murung. Kenapa? Ya. Bingung, cemas, takut. Ingat, jodoh itu bukan kompetisi. Kenapa harus takut? Wih, saya sudah umur berapa nih belum ada jodoh saya? Ataupun mungkin kondisinya kamu cepat sakit hati, ditanya sedikit kapan nikah, ada pacar belum, ya. Gak usah terlalu mau pusingkan orang, ya. Benahi dirimu, gak usah terlalu mendengarkan orang. Benahi dulu dirimu. Bagaimana kamu mau mempunyai pasangan kalau dirimu belum bisa dibenahi? Semesta itu akan memberikan pasangan, jodoh kita itu yang mana kita itu mampu, yang mana kita sudah siap. Mampu nih kan dalam artian, contohnya kalau kamu sudah mempunyai jodoh, kamu bisa menafkahi, ini contoh kalau cowok. Cewek juga sama, bisa melayani tidak? Jangan sampai masih mau keluyuran tengah malam ya, ataupun mau santai-santai. Itu kan ada tanggung jawab. Kamu sudah mampu tidak di posisi itu? Karena kalau kamu belum mampu, ya nggak dikasih. Kenapa? Karena semesta itu akan memberikan orang yang mampu menjalankan itu. Jadi kalau kamu belum mampu, nggak akan diberikan. Karena setiap persoalan pasti bisa diselesaikan dari orang itu. Kenapa? Karena semesta tahu kamu mampu dan kamu tidak mampu. Dan kondisinya saat ini belum. Makanya belum diberikan. Ya. Jangan terlalu mau fokus pada orang lain. Biar aja dia punya kehidupan sendiri. Kamu urus hidupmu sendiri. Anggap aja itu doa mereka untuk mempercepat. Jangan malah, kenapa ya? Malah mempersalahkan diri sendiri, mempersalahkan Tuhan. Kenapa ya saya disakiti terus? Kenapa ya jodoh saya lambat? Karena kamu kan belum memantaskan diri. Baru dibicarain begitu aja udah tersinggung. Padahal seharusnya memantaskan diri. Memantaskan diri kayak bagaimana, Kak?
Ya pola pikirmu, penampilanmu, ini lihat nih, ya acak-acakan. Padahal ini cantik, ya. Tetapi seakan-akan rendah diri, rendah hati. Kenapa? Karena merasa bahwa saya tidak laku, wah saya jelek, saya kurang ini, saya kurang itu, nggak pede ini. Padahal kalau kamu nggak pede, ya bagaimana orang mau lihat kamu gitu? Orang kalau pede kan orang pasti lihat, ada aura tersendiri. Tapi kalau kita merasa kecil, apa yang kita mau banggakan? Apa yang mereka mau lihat dari diri kita? Sedangkan ini kalau mau dibilang jodoh, ini mungkin teman seumur hidup yang mana tidak main-main. Jadi tunjukkan kualitas dirimu tuh. The moon. Ya, ingat, di malam hari pun masih ada cahaya dari bulan. Jangan kamu merasa bahwa saya ini sudah, aduh ya ampun Tuhan, saya ini manusia paling gimana gitu. Ataupun mungkin kalau dibilang duda atau janda, seakan-akan, aduh Tuhan, saya ini sudah manusia yang paling banyak aibnya, manusia yang paling jelek, manusia yang paling bagaimana gitu. Gak usah menghakimi diri sendiri. Ngapain kamu menghakimi diri sendiri? Kasihan dirimu. Orang lain sudah menghakimi dirimu, kamu menghakimi dirimu sendiri. Kasihan. Ya. Ingat, malam hari pun masih ada terang loh, cahaya. Itu dari diri kita sendiri. Kita mau menjadi cahaya ataukah kita memang mau terjerumus dalam gelap itu? Sekarang kamu pilih. Ya. Toh kalau kita bilang ya, malam pun ya masih bisa kok ada terang bulan untuk kita dibilangnya berjalan. Bulan bisa menuntun kita. Ya, masih ada sedikit cahaya. Kita nggak akan tersesat. Kecuali kalau bulannya nggak ada, ditutup awan, ya itu beda lagi. Makanya saya bilang di sini, sebenarnya ini ada yang mau datang kepadamu tapi kamu tutup. Kenapa? Karena kamu tenggelam dalam kegelapan, di mana ada trauma dan luka batin tuh. Semesta mau the world. Kamu yang harus ciptakan kebahagiaan untuk dirimu sendiri. Terkadang kamu bilang, aduh saya harus bahagia dengan pasangan saya baru saya bahagia. Saya harus dengan ini baru saya bahagia. Saya dengan itu baru saya bahagia. Gak usah, dirimu dulu yang dibahagiakan. Setelah kamu membahagiakan dirimu, pasti orang-orang yang membahagiakan dirimu, entah orang lain, baik cewek, cowok, pasanganmu sendiri pasti akan membahagiakanmu. Itu kenapa? Energi tertular. Sekarang kamu sudah pantas tidak dibahagiakan. Kalau memang kamu belum merasa pantas, berarti orang lain tidak mau membahagiakan kamu. Karena apa? Kamu belum pantas. Caranya memantaskan diri bagaimana, Kak? Kamu pergi ke kaca, berkaca. Kamu sudah pantas belum? Kamu kalau kalian kan setiap hari berkaca kan? Berkaca. Sudah pantas belum? Oh belum, Kak. Karena lemak di mana-mana, ya olahraga. Kamu aja nggak memantaskan diri, bagaimana orang lain? Artinya ya kamu nyaman tidak dengan dirimu. Intinya kan gitu. Bagaimana kamu tidak nyaman, orang lain mau nyaman, gak bisa. Ya. Wah saya cantik Kaica. Ya. Pasti orang juga melihatmu cantik. Karena cermin tuh gak menipu ya. Cermin itu kan gambaran dirimu. Kaica, saya kurang di sini, perbaiki. Sekarang sudah banyak alat make up, ini contoh kalau wanita ataupun cowok. Ya, sekarang kamu mau tidak punya kemauan tidak untuk bergerak, untuk bertindak. Nah, ini jadi dirimu dulu, jangan kamu fokuskan ke orang lain. Ingat, kebahagiaan itu bukan dari orang lain tapi dari diri sendiri. Yang bisa memancarkan energi adalah dirimu, bukan orang lain. Jadi yang mau menarik jodoh adalah dirimu, bukan suruh mereka yang datang ke kamu dengan sendirinya, nggak bisa. Kamu yang jadi magnetnya. Sekarang kan kamu ibaratkan belum mau, karena tidak memantaskan diri. Bagaimana magnetnya mau menarik? Ibaratkan kamu nggak punya magnet gitu, karena kamu tidak memantaskan diri. Ya tuh, jangan juga terlalu pelit. Ini ada beberapa yang terlalu pelit. Ya, kalau kamu sudah nikah berarti tidak ada komunikasi antar pasangan ataupun transparansi keuangan, ataupun malah menyalahgunakan keuangan, ataupun pelit ya seperti gitu. Makanya pasanganmu tidak nyaman. Ini kalau sudah menikah. Ataupun mungkin kalau kamu PDKT bicara-bicara harta tapi kayak macam kelihatan sombong aja. Jangan pelit, tapi jangan juga terlalu boros, ya seimbang lah. Tapi ini lebih ke pelit. Ini mungkin yang sudah nikah ya. Kalau belum nikah ya kamu harus banyak menabung. Ya. Tetapi bisa membahagiakan diri juga.
yang sewajarnya untuk perawatan, nikmati hidup, ya. Nikmati hidup, kenapa sih? Ada yang bilang kita harus tidak nikmati nikmati hidup ini kan artinya bahagia. Bahagia dari mana? Dari dirimu. Bukan mengharap orang lain datang membahagiakan kamu. Itu bonus. Kalau dia mau datang atau tidak membahagiakan kamu, itu bonus. Tetapi setidaknya kamu sudah bisa membahagiakan dirimu, pasti kamu akan dibahagiakan. Ini kalau dibilang hukum law of attraction, kamu menarik sesuai dengan vibrasimu. Dan itu saya sudah buktikan sendiri. Saya bicara begini karena pengalaman saya. Saya bukan bicara, artinya saya bicara begini, wah Kak Ica cuman baca doang tarot. Saya nih sebelum tarot ini, saya mungkin di posisi kamu, ataupun mungkin saya depresi. Saya banyak pengalaman dan semesta tahu mengajarkan saya seperti gini. Dan akhirnya saya berbagi cerita. Berbagi untuk menguatkan kamu juga. Tapi bukan maksudnya jodoh ya. Kalau saya sudah berjodoh, ini untuk yang sahabat-sahabat yang belum berjodoh. Tetapi tetap saya belajar. Karena tadi saya bilang, jodoh kita tidak tahu sampai kapan. Ya, besok, lusa, 10 tahun, 20 tahun, atau bahkan selamanya. Iya kan, selamanya berarti ya sampai akhir hayat. Kita nggak tahu sampai kapan. Tetapi kita harus tetap belajar. Karena selama hidup itu tidak stop begitu aja. Kita belajar terus. Zaman aja ada berkembang, masa kita nggak berkembang? Ya, harus bisa saling memahami antar pasangan. Di sini semesta juga mau sampaikan kepada kamu adalah di sini kartunya Page of Swords. Jangan terlalu kaku. Kamu harus bijaksana. Ya, jangan terlalu murahan tapi jangan juga terlalu jual mahal. Itu kan sikap bijaksana juga. Tidak dilihat gampangan, tetapi juga tidak terlalu kaku atau otoriter. Ya, kalau macam contoh dia barusan mau PDKT sama kamu tapi kamu kaku, orangnya nggak seru, dia kan juga gimana ya, saya ilfil deh, malas. Kita kan mencari kenyamanan. Tapi kalau kamu yang agak diam, gugup, terus bingung, nggak seru, apakah saya mau hidupku terus dengan tidak ada seru-serunya hidupku dengan dirimu seumur hidup? Kan nggak mungkin. Apalagi kalau bicara mau nikah, ya kan orang mau nikah itu seumur hidup. Ataupun mungkin kondisinya kamu terlalu murahan, pergi ke sana pecicilan, terus ketawa sana sini terbahak-bahak, tidak ada etikanya atau bagaimana ya, ada bermain dengan lawan jenis aneh-aneh ya, yang maksudnya yang ya zaman-zaman now sekarang ya, tidak beretika lah pokoknya, intinya seperti gitu. Ya jangan, tunjukkan bahwa kamu itu pantas gitu. Bagaimana kamu mau menjadi seorang istri atau seorang suami yang pantas kalau kelakuan masih kayak anak kecil? Pasti dia tidak mau, karena dia bilang, nanti saya yang pusing, saya yang sakit hati mendidik anak kecil. Seharusnya kita sama-sama berjuang, bukan malah saya harus dibebankan untuk mengajar. Kita tetap belajar, sama-sama juga memberikan contoh, tetapi jangan yang kelewatan juga. Ini contoh ya. Dan pasti kamu tahu itu, karena saya lihat di sini ada beberapa yang terlalu childish, manja, padahal ya namanya juga kan pasangan mungkin tidak setiap hari 24 jam bersamamu atau mengikuti apa yang kamu mau. Dia mau juga pasangan yang idealnya itu dia menginginkan pasangan itu yang juga yang mandiri. Tetapi jangan juga terlalu mandiri. Setidaknya kalau ada pasangan ya manja sedikit. Tuh di sini ada The Sun, ya, mandiri. Walaupun wanita, kamu sebagai ibu, seorang istri, tapi kamu juga harus bisa menghasilkan duit sendiri. Semesta mau sampaikan seperti itu. Kenapa? Karena zaman sekarang ya, kalau kamu tidak bekerja ya, malas-malasan, itu orang laki-laki ini, kalau untuk khusus wanita ya, laki-laki itu juga nggak kayak gimana gitu. Apalagi sekarang hidupnya kayak macam bagaimana, banyak nuntut ya. Setidaknya dia mau itu wanita yang pekerja keras, jadi mandiri ya. Kalau kamu wanita, kalau laki-laki ya kamu harus juga bisa membantu pekerjaan rumah, bukan hanya dibebankan kepada wanita.
Kamu mengerti jaga anak juga, walaupun kamu capek dari kantor, tapi setidaknya masih bisa membantu, peka terhadap istrimu. Karena kalau istrimu walaupun di rumah, wah pekerjaannya juga luar biasa banyak. Ya, pekerjaan rumah tuh luar biasa banyak loh, capeknya luar biasa. Ya, nggak henti-hentinya. Apalagi kalau punya anak kecil, wah 24 jam bekerja, tidur nggak beres-beres. Mau istirahat aja susah. Kita mau istirahat, anak udah bangun, iya kan? Nah ini, makanya kalau laki-laki harus bisa membantu istri. Dan istri pun sama. Jangan rewel, hanya mau meminta, tapi kalau bisa juga sama-sama bekerja. Ya, jadi kalau kamu masih bujang, masih jomblo, tunjukkan bahwa kamu orang yang mandiri. Ya, tetapi kalau kamu laki-laki yang masih bujang, tunjukkan bahwa kamu punya hati yang lemah lembut. Bukan yang gemoy ya, apa yang gemoy lagi? Bukan yang cuco atau gimana gitu, yang no ya, tapi yang betul-betul ya tetap pasti punya karisma, tetapi apa ya kalau dibilang, ya pokoknya panutan aja. Ya. Kita bantu cuci piring kan bukan berarti kita diinjak-injak harga diri kan, no. Malah harus salut, orang akan salut. Seperti gitu. Berikutnya, apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu? Nah, ini luka batin. Sudah saya sempat sampaikan di yang pertama yang dari tadi, Nine of Pentacles. Tapi di sini, kalau luka batin ataupun mungkin orang yang pernah menyakitimu di masa lalu, ya sudah, biarin aja, itu masa lalumu. Jangan bawa-bawa ke hubungan sekarang. Wah, dulu dia pernah mencampakkan saya, dulu pernah dia menduakan saya, dulu dia pernah menipuku, dia. Ya sudah, itu anggap pembelajaran di hari lalu untuk kamu bawa ke depan sebagai pembelajaran. Ya biarkan aja, kamu nggak bisa memperbaiki masa lalumu. Yang kamu bisa memperbaiki adalah masa depanmu dengan cara pola pikir yang baik, dan harus belajar dari pengalaman kamu supaya jangan masuk ke dalam jurang yang sama. Iya kan? Jangan ada luka batin di masa lalu. Kalau memang masih ada luka batin, ya nggak usah hubungan. Kenapa? Akan berdampak ke hubungan. Karena kita bicara chemistry, kamu nggak akan move on walaupun kamu bilang saya sudah move on. Tetap aja rasa curiga, rasa takut, rasa sakit hati itu akan berdampak ke pasangan barumu. Contohnya ya, kita bicara medis saja, sakit flu. Ya, kita tertular dari ujung sana di orang C, tapi kita datang ke kantor, ujung-ujungnya kita bisa tularkan ke orang lain walaupun dia tidak berhubungan dengan si C. Ini kan bicara virus. Jadi orang A dan orang B bisa tertular dengan kamu, teman-temanmu gitu. Ya sama dengan energi kan gitu. Hatimu tidak struck dengan orang lama, tetapi karena kamu punya hati itu berpikiran bahwa orang lama ini menyakitiku, dan karena selingkuh atau apa, akhirnya kamu membuat orang baru seperti atau tidak memberikan kepercayaan ataupun mungkin mengekang karena ada trauma di masa lalu. Padahal dia tidak seperti gitu. Akhirnya dia tidak nyaman, dia pergi. Ya. Jadi kalau kamu masih jomblo, mendingan jomblo aja dulu. Baru selesai kamu mengobati luka batinmu, kamu sudah move on, betul-betul bisa melupakannya, baru kamu bisa membuka hati. Kasihan kan kalau orang hanya dituduh sesuatu yang tidak pernah dia bikin. Karena ada yang overprotective. Kamu selingkuh ya, karena apa? Dia takut. Dia mengambil contoh dari masa lalunya, makanya dia mengekang pasangan yang baru. Ini contoh. Jadi pasangan baru kok, saya selingkuh di mana ya? Kok overprotective sekali ya? Kenapa ya? Jadi dia nggak nyaman, walaupun mungkin dia berpikir bahwa wah, kamu sayang saya bersyukur, tapi saya nggak nyaman. Kan manusia itu perlu kenyamanan, bukan hanya rasa sayang, rasa cinta, tapi pertama tuh nyaman dulu. Bener kan? Kamu pakai baju aja nyaman, walaupun mungkin rombeng-rombeng, tapi kamu nyaman, ya sudah, kamu pakai berulang-ulang, dibandingkan baju yang mungkin glamor ya, tetapi kamu nggak nyaman. Pasti kamu malah simpan di lemari, bener kan? Coba kamu di lemari, ya pasti bajumu banyak, tapi yang paling kamu suka pasti yang itu yang kamu pakai terus, walaupun sudah dicuci, besok dipakai lagi. Ya, karena kamu nyaman. Sama dengan pasangan itu mencari energi yang nyaman. Kamu nyaman bersama dia, pasti dia nyaman bersamamu. Kalau kamu tidak nyaman bersamanya, masih ada tekanan dan luka batin di masa lalu, ya dia juga merasa tidak nyaman. Ya. Dan berikutnya, berikutnya di sini ada The Hermit ya. Semesta mau sampaikan kepadamu untuk
Kalau mau menjalin satu hubungan, dikenal dulu baik-baik. Kalau bisa dari pertemanan, ya. Jadi jangan langsung, wah saya mau pacaran dulu baru kamu bisa kenal saya. No, kita saling mengenal dari pertemanan dulu. Jangan langsung buru-buru nikah, atau jangan langsung buru-buru apa dibilangnya, pacaran, ujung-ujungnya putus. Mendingan berteman tiba-tiba nikah, ya nggak apa-apa. Karena kita kan anggap aja sudah tahu karakter masing-masing. Orang bilang ta'aruf, ya. Yang nggak bagus kalau ta'aruf tanpa tahu ya seluk beluknya, ya itu repot nanti ya. Jadi kalau kita mau bicara menjalin hubungan, kita berteman dulu, bukan asal comot-comot. Comot-comot ini yang salahnya. Akhirnya kita pacaran, ujung-ujungnya nggak nyambung, nggak nyaman, putus, membekas dalam hati. Bener kan? Kalau kita berteman, kita merasa bahwa dia nih orangnya rese, ya udah nggak apa-apa, kita kan berteman, ya sudah. Ataupun mungkin kondisinya kamu tidak menyukai, kamu menolaknya juga, ya berteman kan, tetap berteman. Tapi kalau pacaran langsung putus, membekas di hati, rasa sakit hati, rasa kecewa. Tapi kalau berteman nggak ada rasa kecewa, rasa sakit hati. Nah, kita berteman aja kok. Saya juga bebas, kamu pun bebas, ya. Jadi semesta mau sampaikan, jangan gerasa gerusuh, jangan hanya mau mengenal karakter si A, si B, si C itu langsung aja. Kamu kalau mau mengenal saya lebih dekat, ya kita pacaran, harus status yang jelas. Kita berteman aja dulu, gitu. Jangan bilang yang status yang jelas, tapi ujung-ujungnya putus. Ujung-ujungnya dampaknya kemana? Ke psikologi. Dampaknya kemana? Dampak ke hidupmu, ya, jiwamu terguncang. Karena saya lihat di sini ada beberapa yang terlalu gimana begitu ya, kayak macam bilang move on, padahal nggak move on. Rasa kecewanya sangat besar. Nah ini ya, jadi semesta mau sampaikan kepada kamu, jangan terlalu buru-buru ambil posisi yang baik, ya. Dalam artian kamu sudah up, pasti diberikan. Kalau kamu sudah siap, kalau belum ya nggak bisa, ya. Habis itu jangan pernah merasa sendiri. Ingat, semesta ada untukmu, melindungimu. Kamu harus bisa percaya diri, ya. Kamu harus bisa membahagiakan dirimu dulu, supaya orang-orang yang bisa membahagiakanmu itu yang datang. Jadi kalau seandainya hatimu tidak berbahagia, jangan salahkan orang lain kalau orang yang datang, orang yang membuatmu bersedih. Karena apa? Karena kamu yang minta. Hatimu kan yang meminta, hatimu kan yang menarik itu, memanggil itu. Ibaratkan magnet, hatimu tuh magnet loh. Dia akan menarik orang-orang yang sevibrasi dengan hatimu, ya. Jadi hatimu harus selalu baik. Oke, di sini ada Page of Swords, ya, yang tadi saya bilang. Ada juga The Sun, Five of Cups, dan The Hermit, dimana harus tegas, jangan pelin-pelan, ya. Saya cuma ulang lagi, harus jadi orang yang dewasa, harus jadi orang yang betul-betul berkarisma, tetapi bijaksana, ya. Jangan mau menang sendiri. Luka yang masa lalu harus dihapus. Maafkan orang-orang di masa lalu, dan maafkan juga dirimu. Buka lembaran baru dengan hidup yang baru, dan mulailah membuka hati, membuka diri melalui pertemanan. Kalau kamu cocok, ya sudah, bisa di jenjang yang lebih serius. Jangan pernah merasa sendiri, semesta ada melindungimu, ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu Libra, ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.